Bismillahirrahmanirrahim. Syukur karena kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, menjaga hati, karena dengan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terasa nikmat dengan hati yang tenang. Kemudian yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah, karena segala puji hanya milik Allah. Kemudian yang ketiga, pandai berterima kasih kepada orang yang memberikan jalan, karena orang yang memberikan jalan kepada kita adalah orang yang membutuhkan kita untuk menemukan rezeki. Keempat, manfaatkan nikmat yang ada untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, pernahkah kita bayangkan betapa sebahagian besar dari urusan hidup kita sebenarnya bukan kita sendiri yang mengendalikan? Pernahkah kita hitung-hitung betapa hanya sebahagian kecil saja, bahkan sangatlah sedikit urusan hidup yang terjadi karena keterlibatan tangan kita secara langsung? Perhatikanlah menu sarapan kita setiap pagi, makan yang ada di atas piring kita. Coba perhatikan dan bayangkan, urai satu demi satu. Garamnya dari laut di selatan, nasinya dari sawah di barat, sayurnya dari kebun di timur, dan ikannya dari kolam di utara. Sebelumnya mereka berada di tempat masing-masing dan saling berjauhan, kemudian datang kepada kita tinggal menikmatinya. Hal itu terjadi karena tidak lain adalah karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh banyak hal yang terjadi karena kasih sayang Allah kepada kita. Allah yang mengatur matahari terbit dan terbenam dengan teratur sehingga kita mendapat energi dari sinarnya. Allah yang mengatur detak jantung sehingga kita tak pernah khawatir lupa mendetakkannya. Subhanallah, sungguh indah manakala kehidupan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurus. Dan sesungguhnya memang tak ada kejadian di dunia ini kecuali terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita berdoa agar setiap sendi kehidupan kita diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan takdir terbaik olehnya bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 98, Bismillahirrahmanirrahim, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas mata-mata karena menjalankan agama. Langkah yang perlu kita lakukan agar hidup ini diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga ketulusan hati atau keikhlasan. Sebagaimana ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk beraktivitas kecuali secara ikhlas. Hanya orang yang ikhlas yang diterima amalnya. Berarti amal yang diiringi keikhlasan yang Allah sukai. Kita ini adalah ciptaan Allah. Kita ini adalah milik Allah. Kita tinggal di planet bumi yang juga milik Allah. Apapun yang kita inginkan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada peristiwa kecuali terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi kita, tapi kita beramal dengan hati yang berharap pujian manusia, berbuat dengan hati yang mengharap sanjungan, penghargaan dan kedudukan dari manusia, maka sesungguhnya manusia itu tidak memiliki apa-apa. Manusia tidak mampu memberikan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan keburukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saja kehidupan manusia dan jin bersatu hendak memberikan satu butir ras pun kepada kita, jika Allah tidak menghendaki, maka pasti tidak akan terjadi. Begitupun jika manusia dan jin bersatu hendak mencelakai kita, maka satu helai rambut pun tidak akan jatuh dari tubuh kita. Jadi percuma saja keinginan untuk dipuji orang, karena itu hanya akan merusak niat kita untuk menghanguskan nilai dari amal kita. Dan jikapun pujian itu datang kepada kita,
Perhatikan saja, ternyata pujian itu tidak berarti apa-apa, tidak memberikan pengaruh apa-apa, kecuali hati yang cenderung berbelok dan terbuai. Oleh karena itulah, mari terus periksa niat kita, periksa hati kita, untuk selalu beramal dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah Allah memperhatikan kita. Ada manusia yang melihat ataupun tidak, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita, sekecil apapun perbuatan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu laghafurur rahim. Semoga kata-kata nasihat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.